Saudara-saudari yang terkasih, hari kita bersama-sama merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam yang dalam kalender liturgi gereja, liturgi C bersama Lukas. Itu berarti bahwa minggu depan kita memasuki minggu Advent. Kita boleh juga menjadi pribadi-pribadi yang memiliki belas kasih, ikut serta mewartakan, menampilkan kesaksian akan belas kasih Allah melalui segala tindakan, perbuatan, pelayanan, upaya-upaya yang kita lakukan dalam hidup sehari-hari, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai komunitas Kristiani Katolik, maupun juga sebagai anggota warga masyarakat, ikut serta menghadirkan kerajaan Allah dalam wajah Allah yang berbelas kasih. Dan dalam bacaan Injil yang kita dengar hari ini digambarkan bagaimana Yesus yang disalib, tergantung di kayu salib, dan reaksi banyak orang, pemimpin-pemimpin mengejek, prajurit-prajurit mengolok-olok, bahkan penjahat itu pun ikut-ikutan menghujat. Tetapi Yesus Sang Juru Selamat tidak tergoda, tidak terprovokasi untuk menggunakan kuasa, kekerasan, senjata, massa, media, dan berbagai macam kekuasaan lain untuk menyelamatkan dirinya, karena ialah juru selamat. Ia tidak lari terbirit-birit atau mencari selamat dirinya sendiri. Ia tidak mengorbankan orang lain, tapi bahkan sedia mengorbankan dirinya untuk keselamatan. Bukan tipe pemimpin yang tinggal gelanggang colong belayu, yang mencari selamat diri sendiri, tak peduli akan nasib orang lain yang dipimpinnya. Kita diajari pada hari ini untuk melihat bagaimana sosok Yesus bahkan dalam saat disalib, menghadapi berbagai macam ejekan, hinaan, penderitaan, cemoohan, ia tetap tampil sebagai manusia utama. Sebaik-baiknya gambaran orang, manusia adalah yang tadi disampaikan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose. Ia adalah gambar Allah yang tak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala ciptaan. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Itulah teladan kita, sebaik-baiknya orang, bahkan juga tetap memberikan pengampunan dan kesempatan kepada siapapun yang mau datang kepadanya, yang mau bertobat, seperti penjahat di sebelah kanan Yesus yang bertobat, dan bahkan juga mengingatkan temannya. Dan Yesus memberikan apa yang Dia minta. Hari ini juga engkau bersamaku di dalam Firdaus. Kita diajak untuk selalu menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan, selalu terbuka. Seperti dikatakan oleh Paus Fransiskus, Tuhan tidak lelah mengampuni kita, Tuhan tidak lelah menyampaikan belas kasih-Nya, memberi kesempatan kepada kita semua. Tapi kita saja yang seringkali takut, malas, malu, atau tidak peduli. Kisah salib yang kita dengarkan dalam Injil tadi menggambarkan pada kita semua, mengingatkan kita semua bagaimana menjadi sesama bagi yang lain, menjadi seorang pemimpin raja sejati.
Dan bagaimana kita juga bisa melihat kekuatan kejahatan dan dosa itu bisa memerosotkan dan menistakan manusia serta kemanusiaan itu sendiri. Kekuasaan, kedudukan, uang, kekayaan, kenikmatan, popularitas, demi meraih itu semua, orang bisa menistakan dirinya habis-habisan, menghalalkan segala cara, bahkan sampai hilang akal sehat dan kewarasan. Dan lebih buruk lagi, tega hati menghancurkan, menyingkirkan, bahkan membunuh sesamanya. Itulah gambaran seburuk-buruknya manusia. Kemanusiaan tanpa Allah, Allah tidak meraja di hati seseorang, dalam diri kita, dalam masyarakat, dalam dunia ini. Itu yang digambarkan oleh Thomas Hobbes sebagai dunia homo homini lupus. Manusia menjadi serigala bagi yang lain. Bahkan binatang buas, serigala, harimau, singa, dan binatang buas yang lain pun kalah ganas dengan manusia kalau ia tanpa Allah, tanpa belas kasih. Itu pula digambarkan oleh Mahatma Gandhi dalam 7 dosa sosial. Yang pertama, politik tanpa nurani. Nah, inilah juga biangnya kekacauan dunia ini. Politik tanpa nurani. Kemakmuran tanpa kerja keras, itulah biangnya korupsi, kekacauan dan juga kehancuran. Bisnis tanpa etika, itulah kalau hanya mencari untung, tak peduli orang lain jadi buntung. Yang penting saya untung, saya cuan, gak peduli yang lain buntung. Yang keempat, pendidikan tanpa pembentukan karakter atau budi pekerti yang baik. Akibatnya apa? Orang bisa menjadi sangat cerdas, tapi bisa menjadi sangat ganas dan buas. Bisa. Yang kelima, kenikmatan hiburan tanpa kesadaran. Yang keenam, ilmu pengetahuan teknologi yang mengabaikan kemanusiaan. Dan ketujuh, nah ini yang relevan untuk kita sebagai orang beriman, sebagai orang beragama, ibadah atau agama hanya ritual semata tanpa pengorbanan atau pemberian diri. Yang diharapkan dari kita semua, kalau sepanjang tahun ini kita diajari untuk merenungkan wajah Allah yang berbelas kasih, bagaimana kita diajak membangun bagaimana kita diajak membangun sebuah persaudaraan yang sejati, termasuk kontribusi agama-agama, sekaligus mengingatkan bahayanya. Nah, dalam bab 8, agama-agama hendaknya melayani persaudaraan di dunia ini. Pelbagai agama berdasarkan rasa hormat kepada setiap pribadi manusia sebagai makhluk yang dipanggil untuk menjadi anak Allah. Nah, ini pentingnya agama, memberikan sumbangan berharga untuk membangun persaudaraan dan membela keadilan di dalam masyarakat. Dan karena itu perlulah membangun dialog antar pemeluk agama yang berbeda, tidak dilakukan semata-mata atas dasar diplomasi, kesopan santunan atau toleransi, tetapi lebih jauh daripada itu, yaitu membangun persahabatan, perdamaian, harmoni, dan berbagi aneka nilai serta pengalaman moral dan spiritual dalam semangat kebenaran dan kasih. Dan kita diingatkan oleh dalam ensiklik itu betapa rentan agama dimanipulasi, disalah tafsir, sehingga menyimpang dari tujuan mulianya.
Agama tidak boleh memprovokasi peperangan, sikap kebencian, permusuhan, dan ekstremisme. Juga tidak boleh memancing kekerasan atau penumpahan darah. Realitas tragis ini merupakan akibat dari penyimpangan ajaran agama. Hal-hal tersebut adalah hasil dari manipulasi agama untuk tujuan politik dan dari penafsiran yang dibuat oleh kelompok-kelompok agama yang dalam perjalanan sejarah telah mengambil keuntungan dari kekuatan sentimen agama. Dan karena itu kita diajak, nomor 283, ibadah yang benar. Beribadah kepada Allah dengan tulus dan rendah hati, menuntun kita bukan kepada diskriminasi, kebencian, dan kekerasan, melainkan penghormatan pada kesucian hidup, penghormatan pada martabat dan kebebasan orang lain, dan pada komitmen penuh kasih bagi kesejahteraan bersama. Maka mari kita merahmat Tuhan. Doa yang bagus menutup Fratelli Tutti. Kita semua adalah saudara. Moga-moga kalau kita sungguh Allah meraja, mengalami belas kasih Allah, kita pun juga menjadi berbelas kasih seperti Allah Bapa kita. Tuhan dan Bapa segenap umat manusia, Engkau telah menciptakan semua manusia dengan martabat yang sama. Curahkanlah ke dalam hati kami semangat persaudaraan. Ilhamilah kami dengan impian perjumpaan baru, dialog, keadilan, serta perdamaian. Doronglah kami untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan dunia yang lebih layak, tanpa kelaparan, tanpa kemiskinan, tanpa kekerasan, tanpa perang. Semoga hati kami terbuka bagi semua bangsa dan negara di bumi, agar kami mengenali kebaikan dan keindahan yang telah Kau taburkan pada mereka masing-masing, untuk mempererat ikatan kesatuan, kerjasama, dan harapan bersama. Dunia yang damai, adil, dan bersaudara.